tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauh sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Mereka berpikir aku tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang aku pakai tak sepantas garis-garis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat dengan aku lagi. Apa arti gelap persahabatan ini? Tak berguna. Aini, ya mak, sebentar. Obat yang emak pesan sudah saya beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS. Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang sama aku, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka ini akan merusak alam yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Guru adalah cita-cita emak dulu. Bagaimanapun pedihnya kehidupan, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sedang sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada lebih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan?
Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita dalam rangka memperingati 17 Agustus yang lalu. Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pembelian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian pasti belum percaya. Akan kutunjukkan bagaimana cara aku menjadi kepala regu. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terkomposisi. Plastik ini membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mencegah sampah plastik itu tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Langit pekat, pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Haus. Haus. Kotor dan bau. Lihat kedua mata orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut air rontok? Kulit air melepuh. Kerongkongan. Tak bisa bernapas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk tertuliskan, "Jika tidak dapat mengurai, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali. Perbarui, haluskan kembali. Jual kembali dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah, dan dalam pikiranku sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana aku diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain.
Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini digeser ke sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu mengut barang bekas toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual. Untuk biaya berobat emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Iya. Kalian sudah datang? Ayo silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol-botol di sebelah sini. Karton di sebelah sana. Dan koran ini kita taruh di situ. Yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lilitan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, saya Aini. Betul, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, betul, Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Baik, Pak. Akan saya usahakan. Boleh, Pak. Silakan mampir ke rumah untuk melihat baik-baik ya, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin yang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang-barang yang sudah disimpan di sudut kiri, hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Sekarang dari sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Menyusun tidak boleh sampai berantakan.
seperti ini dan terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak segarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus meminum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Za, we are best friends that's forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik ini padaku. Mana ini?